Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan yang ke-23. Tinggal 2 kali pertemuan lagi insyaallah. Semester ganjil ini kita selesai. Adapun sisanya yaitu pada pembahasan haji, kitabul hajj, maka ketika antum nanti sudah sampai di pondok insyaallah taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang puasa-puasa yang disunahkan dan puasa yang dimakruhkan. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang puasa yang disunahkan adalah yang pertama siyamu sittati ayyam min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Sudah masyhur ya di hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa puasa di bulan Ramadan, puasa penuh 30 hari penuh, 1 bulan penuh, kemudian dia ikutkan setelah puasa Ramadan itu 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Nah, kita lihat dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kita lihat kalau 1 bulan ada 30 ditambah 6 hari berarti 36 hari kita puasa. Maka tinggal dikalikan 10. 36 kali 10 sama dengan 360. Nah, 360 ini sama dengan jumlah hari pada satu tahun. Maka disebutkan di sini seakan-akan dia puasa selama 360 hari atau sama saja dengan satu tahun. Itu keutamanya. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah, siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj. Puasa hari Arafah untuk selain yang sedang berhaji. Di hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Nah, puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Ya. Ammal hajj fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun untuk orang yang sedang berhaji maka tidak dibolehkan, tidak disunahkan untuk baginya puasa pada hari Arafah, karena pada waktu itu para hujjaj atau para haji mereka sedang melakukan wukuf, dan wukuf itu membutuhkan energi yang banyak, maka alangkah baiknya mereka tidak berpuasa agar fokus dengan ibadah wukuf mereka. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum wa li'annahu aqwalul haji 'ala al-ibadah wa du'a fi dzalikal yaum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum, tidak berpuasa pada hari tersebut, pada hari Arafah, dan karena li'annahu aqwalul haji 'ala al-ibadah, karena tidak berpuasa di hari tersebut aqwalul haji lebih menguatkan untuk para haji, orang yang sedang berhaji untuk beribadah, yaitu wukuf pada waktu itu, wa du'a fi dzalikal yaum, dan juga untuk berdoa di hari tersebut. Kemudian yang ketiga adalah puasa Asyura, siyamu yaumi Asyura, faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura faqala ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Nah,
Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura, apakah itu disunahkan atau apakah itu wajib? Nah, beliau katakan, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan puasa tersebut dosa-dosa kita diampuni 1 tahun yang telah lalu. Wa yustahabbu siyamu yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu, dan disunahkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya, sebelum hari Arafah, sebelum Asyura, yaitu tanggal 10. Sebelumnya berarti tanggal 9, atau setelahnya yaitu tanggal 11 di bulan Asyura Muharram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu khaliful yahud. Nah, berpuasalah kalian sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura khaliful yahud. Selisihilah kaum Yahudi, karena kaum Yahudi mereka mengagungkan hari Asyura. Mereka menganggap pada hari itu Nabi Isa diselamatkan dari Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, atau pada waktu itu Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kemudian yang keempat, Shaumul Isnan wal Khamis min kulli usbu', puasa Senin dan Kamis setiap pekannya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal isnan wal khamis fa ahabbu ayyurada amali wa ana shaim. Nah, amalan seorang hamba akan ditampakkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku, itu Rasulullah SAW, suka ketika ditampakkan amalanku di hadapan Allah SWT, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Kemudian yang kelima, siyamu salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, "Sum minasyahri salasata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mislu siyamid dahri." Nah, ini disebutkan lagi seakan-akan ketika kita puasa 3 bulan 3 hari setiap bulan, maka kita seakan-akan berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah, kata Rasulullah SAW, puasalah engkau selama 3 hari di setiap bulan. Fa'inal hasanah bi asyri amsalha, karena satu kebaikan itu digandakan menjadi 10 kali lipat. Wadzalika mislu siyamid dahr, dan itu seakan-akan seperti puasa satu tahun. Kenapa seperti 1 tahun? Karena tadi jika kita puasa setiap bulannya 3 hari, maka tadi kalikan 10, 3 kali 10 30, dan 30 ini adalah jumlah hari pada 1 bulan. Nah, kalau kita setiap bulan puasa, maka berarti kita puasa setiap bulan, dan itu seperti puasa 1 tahun penuh. Wa yustahabbu an takunal ayyam al-bid, dan disunahkan puasanya pada hari-hari bid, ayyamul bid, wa hiya as-salis asyar wa rabi' asyar wal khamis asyar. Dan ayyamul bid adalah tanggal 13 setiap bulannya, tanggal 14 dan tanggal 15. Li hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum sha'iman min asy-syahri falyusum as-salasal bid. Nah, barang siapa di antara kalian yang ingin berpuasa setiap bulannya, maka puasalah 3 hari pada ayyamul bid, itu tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian yang keenam adalah puasa saumu yaumin wa iftaru yaumin, sehari puasa, sehari tidak. Nah, afdalus siyami siyamu Daud alaihi salam, kana yasumu yauman yuftiru yauman. Seutama-utamanya puasa atau sebaik-baik puasa setelah puasa wajib adalah puasa
Nabi Dawud, Syamud Dawud. Dahulu Nabi Dawud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa satu hari, kemudian satu harinya tidak berpuasa. Jadi selang-seling. Sehari puasa, besoknya tidak, kemudian puasa lagi, kemudian tidak puasa, dan seterusnya. Dan itu adalah afdhalus syam, sebaik-sebaik, seutama-utamanya puasa sunnah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah puasa Syahrillahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Nah, utamanya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa sunnah yang paling utama setelah puasa wajib adalah Syahrullahil Muharram, puasa di hari atau puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Dan salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Yang ke-8 siyamu tis'il hajjah, puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah, yaitu wadabda'u min awwali yaumin min syahri Dzulhijjah wa tantahi bil yaumit tasi' wa huwa yaum Arafah. Nah, dimulai dari tanggal 1 di bulan Dzulhijjah dan berakhir tanggal 9, yaitu hari Arafah. Nah, sekarang kita minta ke puasa yang dimakruhkan atau diharamkan. Yang pertama adalah yukrahu ifradu syahri Rajab bisyam, dimakruhkan untuk mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Li'anna dzalika min sya'airil jahiliyah, karena hal tersebut termasuk syiar-syiar jahiliyah. Diriwayatkan dari Ahmad bin Khasyah bin Al-Hur, dia mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul-mukul yadribu akuffal mutarajjibin. Ra'aitu Umar bin Khattab yadribu akuffal mutarajjibin. Aku melihat Umar bin Khattab memukul-mukul telapak tangan mutarajjibin. Telapak tangan mutarajjib itu dari kata rajab, orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Oleh Umar dipukul-pukul tangan mereka hatta yata'uha fit ta'am, sampai mereka para mutarajjibin ini meletakkan tangan-tangan mereka di makanan agar mereka berbuka, jangan puasa. Kenapa? Kulu, makanlah kalian, jangan puasa di bulan ini. Fa innama huwa syahrun kanat tu'addimuhul jahiliyah. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang dahulu diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi Umar melarang puasa tersebut, puasa di bulan Rajab, karena ada di situ tasyabuh terhadap orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, yukrahu ifradu yaumil jum'ah bisyam, dimakruhkan untuk mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Jadi dimakruhkan puasa di hari Jumat saja, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tasumu yaumal jum'ah illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jangan kalian puasa pada hari Jumat kecuali kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi jangan mengkhususkan puasa di hari Jumat. Tapi kalau memang ingin puasa di hari Jumat, ya puasa sebelumnya, puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi hari Kamis dia juga puasa, hari Sabtu atau hari Sabtu dia juga puasa. Jadi tidak boleh hari Jumat saja. Poin yang ketiga adalah yukrahu ifradu yaumis sabti bisyam. Tidak boleh puasa hanya di hari Sabtu saja. Dikalihi sallallahu alaihi wasallam la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum, wal maksud an-nahyu an ifradihi wa takhsisuhu bisyam. Amma ila duma ila ghairihi fala ba'sa. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali hanya puasa yang iftarada alaikum, yang diwajibkan bagi kalian. Misalnya ketika harus
puasa nadar hari Sabtu, atau dia harus mengkodok tinggal hari Sabtu saja, tidak mengapa, atau bertepatan dengan tanggal 10 di bulan Muharram, itu bulan Asyura, maka tidak mengapa. Wal maksud, dan maksud dari hadis tersebut adalah an-nahyu an ifradihi, dilarang untuk mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, wa takhsisuhu bisyam, dan mengkhususkannya hanya untuk berpuasa. Amma idza dumma ila ghairihi fala ba'sa, adapun ketika digabungkan dengan hari selainnya, yaitu sehari setelahnya, hari Jumat, sehari setelahnya hari Minggu, hari Ahad, atau sehari sebelumnya hari Jumat, maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.